Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Prayoga dengan NIM 122170006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi atau tugas dari Bu Latifah mengenai apa bedanya kekentalan dinamik dan kekentalan kinematik. Yaitu yang pertama adalah kekentalan dinamik. Kekentalan dinamik juga dikenal sebagai viskositas. Dinamik adalah ukuran dari seberapa besar gesekan internal yang ada di dalam fluida saat fluida mengalir, terkait dengan gesekan di antara partikel fluida yang bergerak satu sama lain dalam fluida tersebut. Kekentalan dinamik biasanya diukur dalam satuan PAS atau Pascal per detik atau N.S per meter persegi, Newton detik per meter persegi. Kekentalan dinamik mempengaruhi perilaku aliran fluida seperti perbedaan antara aliran laminar dan turbulen. Sedangkan kekentalan kinematik adalah kekentalan kinematik atau viskositas kinematik, yaitu ukuran resistensi suatu fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk tanpa memperhitungkan gaya eksternal, yakni berkaitan dengan laju deformasi relatif dalam fluida tersebut. Kekentalan kinematik diukur dalam satuan meter persegi per detik atau m kuadrat per second. Untuk kegunaannya, kekentalan dinamik digunakan dalam ilmu mekanika fluida adalah mempengaruhi aliran fluida di sekitar benda padat atau dalam pipa, misalnya dalam aliran laminar. Kekentalan dinamik menentukan seberapa besar lapisan-lapisan fluida berdekatan saling bergesekan. Dalam aliran tersebut, aliran yang dimaksud adalah seperti aliran turbulen. Viskositas dinamik berperan dalam menstabilkan aliran tersebut. Sementara kekentalan kinematik berguna dalam memperkirakan laju aliran fluida. Misalnya, dalam hukum Huygens-Poiseuille, aliran fluida laminar dalam pipa, viskositas kinematik digunakan untuk memperkirakan laju aliran berdasarkan gradien tekanan, viskositas dinamik, dan geometri pipa. Mungkin itu saja untuk mengenai penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat kita lihat grafik antara tekanan absolut dan tekanan pengukur atau tekanan Gauss. Terima kasih. Ya, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tekanan absolut, PABS, dan tekanan pengukur atau tekanan Gauss. Yang pertama yakni adalah tekanan absolut. Tekanan yang berada di atas 0 tersebut atau absolut. Tekanan absolut sering disebut dengan tekanan total dan absolut memiliki satuan PSI. Tekanan absolut dirumuskan dengan menghitung total tekanan Gauss dan tekanan atmosfer. Contohnya yakni pada rumusnya yaitu PABS sama dengan P Gauss ditambah P ATM. Yang kedua yakni tekanan pengukur atau tekanan Gauss adalah tekanan yang berada di atas tekanan atmosfer dan disimbolkan dengan huruf G setelah unit tekanan, misalnya 40 PSIG. Tekanan Gauss merupakan unit tekan yang umumnya digunakan. Tekanan Gauss dirumuskan dengan menghitung perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer. Rumus yang digunakan adalah P Gauss sama dengan PABS dikurang P ATM. Mungkin untuk penjelasan cukup sekian. Untuk selanjutnya yakni tentang penjelasan di grafik. Oke guys, kita akan lanjut untuk penjelasan tentang grafik, yakni pada grafik absolut dan grafik Gauss. Dapat kita lihat dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa tekanan absolut atau PABS lebih tinggi atau di lingkup atmosfernya itu lebih banyak di ruang lingkupnya dibanding dengan tekanan ukur atau P Gauss, di mana dapat dilihat panah tersebut yang kita lihat ini membandingkan antara dua tekanan absolut dan tekanan
ukurnya itu berbanding 2:1 di antara garis pada PAT ini dengan teman-teman, yakni sama dengan 1 bar, di mana tekanan atmosfer yang bervariasi berada di garis pemisahnya ini di tekanan P vakum atau PV. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan ukur dan tekanan absolut itu berbanding terbalik dari yang dapat kita lihat mengenai pada gambar grafik tersebut. Mungkin cukup simpel ya teman-teman mengenai grafik yang saya jelaskan ini, mungkin dapat membantu kita semua. Di sini juga saya juga untuk masih belajar. Terima kasih. Ya, cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan tentang materi pada kesempatan kali ini mengenai kantalan dinamik, kantalan kinematik, dan grafik PABS-nya atau tekanan absolut, dan P-nya atau tekanan pengukur. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan pada materi ini. Kita sama-sama belajar juga dan belum dapat mendalami pada materi tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.